Jadi jangan kaget kalau di periode yang sekarang semakin terasa menggilanya, di mana rakyat sedang dalam proses dimiskinkan semiskin-miskinnya. Jangan berharap kepada siapa-siapa. Tidak ada lagi yang bisa kita percaya. Mereka yang tampil di depan TV dengan segala ocehannya, mereka hanyalah badut-badut semata. Mereka tidak mengerti. Kira-kira Epstein dan Ghislaine itu, Epsteinnya masih hidup atau enggak, dan Ghislaine itu asli atau enggak? Kalau Epstein masih hidup, Ya. saya kurang perhatikan yang perempuannya. Ya. Mbak aja yang perhatikan yang perempuannya. Kayaknya sih bukan yang asli sih, yang Ya. penjara. Kalau masih hidup, lokasinya di mana tuh, Pak? Kira-kira. Kira-kira ya. Kira-kira nih, Kita kira-kira kita kan aja karena gini. halu-halu Hari ini dia aja. ada di sini Jakarta, seperti Mas Hendra. Besok-besok dia ada di Bali. Kita nggak bisa bilang hari ini dia ada di situ, enggak. Ya yang terakhir terpantau dari 6, 7, 8, 9 Februari dia ada di Tel Aviv. Ya. Nah itu. Nah sekarang di mana? Ya mungkin aja dia ada di New York. Hmm. Pandemi agreement ini akan dilaksanakan setelah disetujuinya aneks PABS. Apa itu aneks PABS? Pada konferensi World Health Assembly yang ke-79 di Geneva nanti. PABS itu adalah Pathogen Access and Benefit Sharing. Ketika itu dilaksanakan, maka pandemi disepakati oleh 60 negara, maka pandemi agreement, 60 negara saja, pandemi agreement ini akan dijalankan di setiap negara yang tidak menolak. Oke, selamat sore, menjelang malam, selamat pagi, subuh juga, Om Swastiastu, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Sebentar lagi, ya tinggal tipis lagi waktunya. Nah, sambil nunggu berbuka puasa, kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol spesial. Seperti biasa, tamu yang paling ditunggu-tunggu itulah Pak Dharma Pongrekun. Ya. Apa kabar Pak Dharma? Baik, Mbak Citra. Senang sekali ketemu lagi Pak. Kembali dari Bali. Kembali. Kembali. Ya kan? Ditunggu Pak di Bali. Suksema. Oke, mau wali. Ini Gek Bali, ini beli. Iya. Beli Dharma. Satu, dua. Satu. Bali. Bali hujan terus ya? Becek-becek ya. Semeton. Ya, panggilnya semeton. Nama-nama lidah saya apa? Keserimpet. Kemarin gimana acara yang akhir tahun kemarin itu? Yang apa? Retreat ya? Ngaji Roso. Sukses? Seru, sukses selalu Kita lah. nggak diundang ya? Oh iya, next ya. Gimana ini? Kita mau bangun ini kesadarannya Next, dengan semeton. offline. Next ya, semeton ya, semeton. Aduh, oke lah kalau begitu. Pak Dharma, kegiatannya apa aja Pak? Kegiatannya ya hanya kesana kemari ketemu orang. Rame banget loh Pak. Tujuannya hanya untuk membangun kesadaran aja. Di mana-mana Pak Dharma. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Iya Pak sih. Dharma semuanya. Dengan platform yang berbeda-beda. Betul. Bener. Betul Pak. Rame sekali. Kayaknya antusias banget. Dan malah kemarin sempat ada yang viral, rakyat Twitter berbondong-bondong minta maaf katanya. Iya, betul Iya banget. kan, betul, dengar Pak, itu betul, kan. Pak. Ternyata apa yang terungkap di Epstein Files itu benar terjadi, bahwa ini adalah pandemik yang direncanakan. Wah, lama sekali 2017. Iya. Ya kan? Berarti omongan Pak Dharma bener nih gitu ya. Banyak nggak Pak DM-DM yang masuk pada minta maaf? Maaf Pak Dharma. Bener, serius ini. Maaf Pak Dharma gitu. Mungkin atau kerabat-kerabat kolega zaman dulu mungkin, Pak saya salah. Sebenarnya saya tidak terlalu pernah berharap orang untuk minta maaf. Saya cuma bersyukur bahwa Tuhan membuka atau semesta telah membuka kotak Pandora. Istilah kotak Pandora ini kan juga dari mereka ya. Kebenaran yang bukan tertunda, kebenaran yang baru terbuka. Ya. Yang mana kalau kita lihat dari peristiwanya itu adalah peristiwa tahun 2019 ke belakang, baru terbuka tahun 2026. Ya. Tapi untuk saya sendiri, saya menganggap bahwa ini adalah cara Tuhan untuk mengembalikan kita
untuk tidak termanipulasi, tidak mudah termanipulasi oleh segala macam narasi-narasi yang dikumandangkan oleh global, di mana sudah terlalu lama kita melupakan, bukan melupakan ya, kita digiring untuk lupa dan tidak mengenal jati diri kita. Itu sebenarnya kuncinya. Untuk mengetahui semua yang pernah saya sampaikan, sebenarnya jati diri kita itu akan memberikan pengetahuan berupa intuisi, diawali oleh intuisi, kemudian muncul kegelisahan, dan akhirnya Tuhan akan membukakan seperti video. Tinggal kita mengkonfirmasi dengan mencari penguatan-penguatan dari kajian-kajian, bahkan hal-hal yang sudah terjadi. Jadi tidak perlu harus, ini sebenarnya tidak sulit-sulit amat sih sebenarnya. Kalau kita sudah memahami, makanya saya belakangan ini mengajak kita semua untuk kembali mengenal jati diri. Hanya itu sih kuncinya. Karena ketika kita mengenal jati diri, maka kita akan mengetahui bagaimana mekanisme spiritual di dalam diri kita itu luar biasa. Sehingga saya selalu mengajak kembali kita ke titik nol. Karena peradaban modern, ilmu pengetahuan yang ada, tidak mau atau sengaja tidak ingin kita tahu. Dari titik mana, titik nol mana kita mulai melangkah. Tahu sudah di tengah. Ini bukunya, ini teorinya, ini toolsnya, sudah kamu hafalin, cuman ada benar dan salah. Tidak ada di antaranya. Sehingga benar dan salah juga sudah dicetak untuk dihafalkan, simpan di memorimu. Kalau tidak seperti itu, maka tidak benar. Sementara perangkat-perangkat yang ada, itu memang digunakan untuk selalu memframing, memarking mindset. Makanya mindset, your mind already setting, dia setting supaya dia bisa mengendalikan kita seperti kerbau yang dicucu hidungnya. Itu bahasa mereka juga, termasuk bahasa jurnalis. Suatu keniscayaan, pokoknya kudu melu. Pokoknya harus ikut, nggak usah mikir. Ini related dengan sistem general education yang sudah dibangun oleh Rockefeller Foundation 1902. I don't want a nation of thinker, I want a nation of worker. Jadi worker itu adalah kamu kerja untuk saya, kira-kira begitu. Budak. Ya, budak. Dan ternyata dia untuk memperbudak manusia, buat dia lupa akan jati dirinya. Buat dia tidak tahu kenapa dia dipilih Tuhan, dipilih untuk hadir ke dunia ini. Itu yang membuat orang tidak paham. Makanya saya mengajak kita coba bayangkan kita masuk kembali ke rahim ibu kita dan bayangkan sebelum di rahim ibu kita ada di mana. Kalau sudah tahu kita berasal dari spirit, lalu dimasukkan ke dalam kandungan supaya terjadi proses persalinan yang menghasilkan tubuh jasmani yang terbentuk oleh mekanisme spiritual yang Tuhan lakukan kepada kita, lalu spirit tadi ada di dalam tubuh fisik seperti yang kita lihat sekarang. Nah, ini yang saya ingin kita ulang-ulang agar kita mengetahui akar kehidupan ini. Tanpa mengetahui itu, maka ketakutan demi ketakutan akan selalu menghantui kita, karena pada dasarnya kita tidak tahu dari mana kita berasal dan mau kemana kita pergi. Itulah seringkali kita pernah mendengar guyonan, ada arwah penasaran. Arwah penasaran, kenapa? Karena dia sendiri nggak tahu rumahnya di mana. Bagaimana kita bisa bilang kita beriman kepada yang mencipta kita, sementara kita sendiri tidak mengenal diri kita. Itu. Ya. Dan kita digiring untuk selalu mengikuti sistem, bukan sistem asli akar atau inner beauty kita, tetapi sistem yang membawa kita justru menjauh dari fitrah. Ya.
fitrah atau image of God, ya, gambaran Tuhan yang ada dalam diri kita ditarik semakin jauh dan akhirnya kita adalah robot-robot hidup yang tidak tahu mau dibawa kemana. Nah, di sini adalah strategi mereka untuk membuat kita kehilangan jati diri sehingga kita tidak percaya diri lagi, kita dibuat menjadi manusia-manusia inferior, ya. Khususnya saya berbicara untuk bangsa Indonesia, kita digiring oleh modernisasi untuk melupakan kejayaan-kejayaan leluhur kita seperti Majapahit waktu itu. Runtuhnya Majapahit awal mula dari masuknya modernisasi. Dimulai dari Renaissance, Revolusi Prancis, dan kemudian revolusi industri. Itulah yang membuat adanya gen pre-boomers, boomers, dan seterusnya yang menyertai perkembangan karakter manusia mengikuti revolusi industri. Nah, kembali kepada terbukanya Epstein File tadi, saya bersyukur sekali, tetapi jangan berhenti sampai di situ, karena itu adalah cara mereka untuk mau ngasih lihat kepada dunia. Gua bikin ini dengan segala macam anomali yang kalian anggap menurut agama. Itu adalah suatu kekejian, tapi saya lakukan, kalian mau apa? Kalian bisa apa dengan kami? Dia mau menunjukkan keadikdayaan mereka. Narsistik ya Pak? Yes, saya sangat percaya bahwa munculnya files ini bukan kebetulan. Bukan. Tetapi ada rencana di balik itu yang membuat mereka yang ingin membuat kita terdistrak dan selalu mempercakapkannya setiap hari, namun mereka tetap menjalankan agendanya tanpa bisa kita cegah. Itu yang mereka inginkan. Karena dengan anxiety yang tercipta atau diskusi yang terjadi di ruang publik, disitulah mereka akan membuat, seringnya diskusi akan membuat menjadi normal. Dan akhirnya kita lihat bermunculanlah di mana-mana hal yang kurang lebih sama yang dilakukan oleh Epstein dan jaringannya. Munculnya ada pedofili juga di Indonesia ternyata. Munculnya hal-hal yang di luar nalar, karena di satu sisi kita memahami doktrin agama, di sisi lain sains mengatakan begini, dan akhirnya karakter yang terbentuk terjadi contrary effect di dalam batin, yang disebut perang batin. Katanya nggak boleh, tapi ini boleh. Sementara sistem ini yang bikin mereka. Terus kemudian agama Abrahamik juga, mereka juga yang desain. Jadi ada pertentangan antara apa yang dilakukan sehingga terjadi distrak. Nah, disitulah goncangan mental terjadi di mana-mana dan mereka jalan terus dengan agendanya. Jadi ini adalah cara untuk menutupi agenda besar yang tidak akan lama lagi kita hadapi. Buktinya apa? Buktinya Trump sudah mengatakan bahwa dia akan membuka masalah dokumen UFO kalau tidak salah ya, dan sebagainya. Project Bluebeam dong. Iya, ya, Project Bluebeam. Karena itu kan endingnya 2030, mereka ingin one world religion. Ya. One world government, one world currency sudah berjalan. One world religion ini yang agak atos, agak angel gitu kan. Ya, karena semua orang betul-betul berpegang kepada merek masing-masing keimanannya. Dimana kalau kita sadar merek keimanan yang mereka mainkan pun sebenarnya adalah membuat spiritual unity dari organisme yang ada itu menjadi separate, ya, terjadi dikotomi atau pembelahan. Itu adalah bagian daripada cara mereka melakukan divide et impera. Dengan mereknya berbeda, maka you are not my friend. Kamu bukan teman saya. Begitu hebat mereka mempermainkan. Inilah namanya operasi intelijen melalui operasi psikologi. Gitu.
Tapi kenapa baru tahun ini ya Pak ya? Kan itu kan DOJ kan kamu bukan udah lama harusnya kan, Betul. Department of Justice Amerika gitu loh. Tapi kenapa tahun ini exactly di awal tahun pula lagi? Yes. Seolah-olah kayak mau mengambil perhatian, mau mengharvest fear dunia dengan dikeluarkannya ini. Ada alasan tertentu nggak kenapa tahun ini ya? Kenapa nggak tahun kemarin gitu? Ya, Apakah ada sesuatu tahun ini yang besar? sama seperti COVID-19. Kenapa baru di abad ke-21 ini dia keluarkan, dia mainkan? Karena mereka sudah mengukur waktunya sudah tepat, presisi, ya. Tepat, kenapa? Karena fear mongering, fear engineering sudah hampir berhasil. Ya, makanya mereka mulai dulu ya dengan adanya gadget. Orang tidak akan pernah tahu namanya COVID kalau nggak ada gadget. Iya betul. Ya, ini Iya, bener seperti ya. perang candu ya. Terus kemudian muncul istilah hoax. Hoax. Ya, hoax ini kan hompimpa, simsalabim, abrakadabra. Ini kan apa? Hokus pokus. Ini adalah mantra sihir sebenarnya untuk memutarbalikkan fakta. Ya, memutarbalikkan kebenaran agar yang benar, agar kebenaran tidak terbuka, tetapi hak untuk menetapkan suatu berita itu, informasi itu hoax, ya harus utamanya adalah yang punya struktur organisasi yang diberikan kepada satu lembaga. Nah, ini adalah bagian juga. Jadi reformasi sendiri, periode reformasi kemarin, ini bagian dari timeline mereka. Nah, sama juga seperti yang Epstein File. Kenapa di tahun 2026 saat yang tepat untuk menormalisasi hal-hal yang abnormal, ya, menuju kepada suatu penyatuan pemahaman iman yang mungkin dikenal dengan New Age, ya, bukan mungkin, yang kita kenal dengan New Age, yang akan mereduksi namanya agama Abrahamik tadi, ya, Yahudi, Islam dan Kristen, gitu. Jadi ini saatnya buat mereka, karena ini berkaitan dengan bagaimana agama memandang bahwa itu tidak benar, kan itu. Dia munculkanlah di situ, sehingga orang mulai kehilangan kedistrak bagaimana Cara orang melihat dunia gitu. ya, cara orang melihat dunia, timbul juga anxiety, ya. Atau mungkin keraguan terhadap Tuhannya gitu ya. Bisa jadi. Ini psikologi. Jadi keraguan kepada Tuhan lama-lama tergerus karena gini. Yang saya pelajari ya, banyak orang berkata Tuhan, sementara dia tidak mengenal diri dia. Kalau kita tanya balik, siapa Tuhan? Tuh, Tuhan adalah Maha Kuasa, Pencipta. Pertanyaannya, bagaimana kalian bisa kenal Tuhan, tapi kalian nggak mengenal jati dirimu? Di mana jati dirimu itu adalah bait Tuhan. Kalau kamu mengenal jati dirimu, maka kau paham bahwa tubuhmu adalah bait Tuhan. Ketika itu kau pahami sebagai bait Tuhan, maka Tuhan ada di dalam dirimu, dan Tuhan yang Spirit of God yang ada dalam dirimu, yang menyuruhmu untuk melakukan hal-hal yang menjadi kekuatannya. Gitu. Nah, selama ini Ki, orang sudah terdoktrin berdoa, biar Tuhan mengubah. Tuhan bilang, enak aja lo, gua udah hadirkan lo di sini dengan kekuatanku yang maha dahsyat ada di dalammu, kau dengan doamu kau suruh-suruh saya lagi kerja. Kira-kira begitu, ya pemahamannya. Supaya simpel nih. Ya. Akhirnya ini adalah cara doktrin yang membuat orang pasrah menerima keadaan. Padahal Tuhan sudah berikan akal budi dengan kedahsyatannya. Tapi kita tidak mampu memahami itu. Nah, itulah yang saya coba praktekkan di dalam keseharian hidup saya untuk mulai walaupun sendiri,
Tetap berjalan. Kenapa? Ada Tuhan. Jadi nggak perlu karena sendiri kita terus takut. Dari situlah yang disebut iman. Kita berjalan sendiri. Tetapi kita tahu ada Tuhan yang besar. Yang menuntun kita. Jadi kita hanya menjalankan saja. Jadi apa yang saya sampaikan selama ini, kembali ke bagaimana yang minta maaf. Saya maklumin. Karena tugas kita ya, bagi yang sudah memahami, memiliki kesadaran murni, tugas kita satu. Membawa orang, membantu orang-orang di sekitar kita, bahkan Indonesia, untuk kembali mengenal jati dirinya yang indah. Kalau kita sudah tahu itu, maka kita akan mudah memahami orang-orang di sekitar kita ketika dia belum memahami jati dirinya. Jadi kelakuan dia yang seperti ini akan membuat kita, oh ya pantas. Saya perhatikan, banyak sekali orang serang ngirim ayat ke saya. Ini bicara Tuhan. Ketika saya tanya, kamu kenal Tuhan nggak? Ya kenal. Dari mana kamu kenal? Ya katanya ada. Tapi mereka tidak mengenal secara pribadi. Kadang-kadang mereka bilang, oh saya kenal pribadi, begini. Tapi dia masih pergi ke rumah sakit, buat saya nggak mengenal Tuhan. Gitu. Ke rumah sakit. Kenapa? Karena dia nggak tahu bahwa ada tabib yang agung di dalam diri dia, yang bekerja secara supranatural. Mata kita tidak perlu kita atur kedip-kedipin, dia bisa kedip sendiri. Nggak usah dipikirin. Nafas pun kita nggak usah pikirin. Dia bergerak sendiri, itu keluar sendiri. Disitulah Tuhan. Makanya ketika COVID kemarin, saya sungguh-sungguh menolak dengan keras penggunaan masker. Karena ini adalah menolak kuasa Tuhan. Saya ingat tuh, Pak. Saya sungguh-sungguh. Ingat. Itulah yang, disitulah kebangkitan spiritual yang membuat saya apa? Saya nggak mau ikut. Orang yang nyuruh saya sendiri, dia tidak bisa menyelamatkan diri saya. Dari mana teorinya? Yang menyelamatkan saya adalah nafas saya. Kenapa? Disitulah ada Tuhan. Makanya coba sekarang bagi pemirsa yang ada, cukup 2 menit, pencet hidungmu, pakai stopwatch. Sanggup tidak? Cukup 2 menit, nggak usah 5 menit. 5 menit lewat betul. Coba 2 menit, saya hitung sekarang 2 menit. Kita santai dulu 2 menit. Karena ini penting pemahaman, ya. Mumpung di ngaji Roso. Gak kuat bang. Nah, Gak kuat. nah, terus darah kita naik turun tanpa harus dipikirkan. Pernah nggak terpikir bahwa itu semua mekanisme spiritual karena kehidupan, sumber kehidupan ada di dalam diri kita. Gitu. Pahami itu. Maka nanti tubuh kita, kalau kita udah pahami, dia akan adjust sendiri, memperbaiki diri sendiri. Kita nggak perlu bantuan orang kok. Nah, sains modern menggiring orang untuk memahaminya apa? Gua perlu bantuan dari luar. No. Keliru. Akhirnya kita cari orang luar karena kita butuh. Di situ terjadi hukum dagang. Orang selalu berhitung. What do I get from you? Apa yang saya dapat dari kamu? Makanya pertemuan demi pertemuan di antara kita itu terjadi hanya berdasarkan kepentingan. Tanpa kepentingan yang sama, maka pertemuan tidak akan terjadi. Karena hitung-hitungan, buang waktu dan sebagainya. Kamu menguntungkan buat saya atau tidak? Dari situ saya belajari, oh ternyata perceraian pun begitu mudah terjadi ketika kepentingan di orang pasangan kita sudah tidak ada. Gitu. Ya. Lalu ketika ada yang memberikan kepentingan kita di luar, maka pasangan itu akan ditinggalkan. Ternyata ketulusan tidak ada ketika kita belum mengenal jati diri kita. Coba boleh diuji omongan saya. Disitulah dimainkan dengan istilah politik. Jadi pada dasarnya kita selalu berpolitik setiap hari. Pertemuan demi pertemuan, dia di lobi hotel tanya, urusan lu bareng apa berdua? Urusannya adalah ada kepentingan. Sehingga orang bertemu kemana-mana hanya kepentingan. Kepentingan, kebutuhan fisik, bukan kepentingan, kebutuhan spiritual.
Karena spiritual tidak perlu dengan banyaknya gathering, tetapi lebih kepada banyaknya bagaimana kita terhubung dengan kekuatan spiritual yang menghidupkan kita. Maka semuanya akan bergerak secara otomatis. Kenapa saya selalu bilang otomatis? Karena nggak usah dipikirin hidup ini. Ya, nggak usah dipikirin jelimet yang membuat kita cepat mengkerut, energi kita terkuras dan sebagainya. Alam dirusak karena manusia jahat. Dipikir-pikir bagaimana merubah alam karena begini-begini. Padahal mereka sendiri yang merusak-rusak alam, mereka sendiri yang datang. Ya, kenapa? Karena krisis mereka mau jadikan bisnis. Ya. Ya, dengan alasan krisis muncullah force major. Force major nanti dia datang sebagai penolong untuk mengatasi itu. Jadi krisis yang ada di zaman modern ini adalah krisis yang diciptakan sebagai model bisnis. Itu. Nah, itu yang kita lihat di mana-mana. Ya, kalau kita lihat pejabat ke sana kemari, kelenang-kelenong, ngoeng-ngoeng dan sebagainya, apa yang dikerjakan? Nggak ada. Hanya seremonial. Makanya ada namanya protokol. Protokol, proses total kontrol, dia sendiri dikontrol oleh skrip yang memang harus dikerjakan. Ini mengacu kepada apa? Kepada Protocol of Elders of Zion. Mereka mencontoh gitu. Itu. Supaya apa? Nah, protokol Zion ini seolah-olah mereka memainkan namanya antisemit. Supaya orang benci sama ras Yahudi. Yang membuat siapa? Ya Zionis Turk, bukan Turki ya. Ya, ras dari Zionis Turk. Itu. Nah, ini yang kita selama ini lewati semua. Kenapa saya senang datang ke ngaji Rasul? Karena saya boleh pelan-pelan bercerita, keluarkan pelan-pelan apa yang saya pahami. Tugas saya cuma satu, membangun kesadaran. Murni, bukan cenah, bukan katanya. Kenali diri kita, kenali penciptamu tanpa katanya. Kata Bapak itu, kata si pemuka agama itu, karena belum tentu mereka pun mengenalnya. Boro-boro mengenalnya. Nama Tuhan saja, kalau saya tanya dari mana nama Tuhan, kenapa dipilih nama Tuhan? Dipilih huruf T-U-H-A-N. Mereka sendiri nggak tahu. Ya, bayangkan, semua yang ada pengetahuan kita selama ini hanyalah sistem yang diimpor. Makanya kita kehilangan jati diri bangsa. Sebagai orang yang hidup di tanah Nusantara, kita punya jati diri, yaitu apa? Insan Nuswantara. Ini akar dari Nusantara. Ya, yang ditakuti oleh kekuatan global. Karena apa? Karena ketangguhan ada di DNA orang-orang yang hidup di Nusantara. Bahkan alam kita pun punya kekayaan yang tidak dimiliki oleh mereka. Ya, sehingga dengan revolusi green energy, mereka sangat ingin segera menguasai Indonesia untuk mengeksploitasi seluruh kekayaan mining yang ada. Untuk apa? Untuk kepentingan industri green energy tadi. Apakah ada kaitannya dengan perjanjian yang ada di Amerika? Reciprocal trade antara USA sama Indonesia. Ya. Itu, di mana hilang semua slogan ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan. Akhirnya sekarang tahanan. Akhirnya apa? Bukan ketahanan, yang ada menjadi tahanan Iya, betul. politik. Sedih sih, sedih banget. Ya, makanya kalau kita sedih, mari kita sama-sama bangun kesadaran. Karena bangsa ini hanya bisa diselamatkan lewat satu titik di mana setiap kita bangun kesadaran.
Karena ini yang sudah lama mereka hancurkan. Sehingga terjadilah namanya divide impera. Mereka masuk lewat kebijakan ekonomi. Mereka masuk lewat jebakan-jebakan hutang. Mereka juga yang mengarsiteki segala macam program yang ada di negeri kita. Mereka yang juga yang mengatur struktur-struktur yang harus ada ketika periode presiden terpilih. Mereka yang ngatur semua. Gitu. Kan dulu sistem kerajaan tuh. Iya. Nah, kerajaan yang jadi negara pakainya Perdana Menteri, di mana kerajaannya masih eksis, rajanya. Sehingga Perdana Menteri mengambil kebijakan, pasti permisi sama rajanya. Nah, di Indonesia, semua raja hilang. Kepala negaranya namanya presiden. Terkandung makna apa? Ya kerjanya dia hanya pressure to the resident. Menekan warga negaranya, menekan penduduknya. Penduduknya berharap dia sebagai orang yang bisa memanage negara dengan baik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Tetapi rakyat termakan dengan teori-teori dan ilusi-ilusi yang mereka bangun. Akhirnya apa yang terjadi? Ya seperti yang kita rasakan. Makin lama, periode demi periode pergantian hanya meneruskan program yang sudah ada sampai 2030. Jadi jangan kaget kalau di periode yang sekarang semakin terasa menggilanya, di mana rakyat sedang dalam proses dimiskinkan semiskin-miskinnya. Jangan berharap kepada siapa-siapa. Tidak ada lagi yang bisa kita percaya. Mereka yang tampil di depan TV dengan segala ocehannya, mereka hanyalah badut-badut semata. Mereka tidak mengerti dan mereka tidak punya hati untuk bangsa ini. Kita boleh uji. Ya. Bahkan saya siap untuk berdiskusi dengan mantan-mantan presiden yang masih hidup. Apakah bapak-bapak, ibu paham? Kalau paham, berarti sengaja. Ya, dengan sengaja dan sadar menghancurkan bangsa ini karena tidak ada hati terhadap cinta akan rakyat. Jangan sampai rakyat dieksploitasi hanya bilang demi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Sementara undang-undang politik yang ada di setiap ADART-nya, setiap anggota tidak boleh idealis atau tidak boleh menentang keputusan daripada ketua partainya. Makanya nggak bisa demokratis. Ya, mau bilang apa? Bahkan mereka yang punya idealis pun akhirnya ya mendelep, ya ikut arus. Itu yang terjadi. Jadi apa yang kita mau katakan? Makanya kita harus paham dengan segala macam aturan yang ada sehingga kita tahu di situ rahasianya. Disitulah mensreanya. Yang muncul di permukaan kita, kok begini, kok begitu. Enggak, di situ. Aturan mainnya di situ, buka. Oh, mainnya di situ. Nah, kalau kita sudah paham dengan aturan main itu, maka kita nggak terlalu berharap banyak. Sehingga kita bisa tahu bahwa kita harus seperti apa untuk menghadapi situasi seperti itu. Nah, sekali lagi, bangun kesadaran kolektif. Karena mereka juga bermain dengan kolektif. Ya. Mendistrak kesadaran kolektif. Memori kolektif. Yang membuat kita tidak sadar bahwa kita adalah bangsa yang canggih, bangsa yang punya teknologi leluhur yang luar biasa. Ya, makanya ada Borobudur, ada Candi Prambanan, ada Gunung Padang yang jauh lebih tua daripada mereka. Ya, di mana mereka ketika itu kesadaran muncul, energi yang ada di sekitar kita itu membuat kita tak terkalahkan sesungguhnya gitu. Karena DNA Nuswantara itu luar biasa. Makanya kembalilah ke akar. Kembali ke akar. Mereka selalu kasih kita hilir. Kita masuk ke akar. Ditarik ke hilir, ditarik ke akar. Makanya orang selalu mengatakan, oh Pak Dharma halu. Ya, saya maklum. Karena saya berbicara akar. Akar itu di bawah permukaan tanah. Mereka hanya melihat daun. Mereka tidak tahu daun bisa hijau tergantung akarnya. Ya, banyak yang baru lihat batangnya. Mereka juga nggak tahu kenapa batang bisa besar. Batang bisa besar selain karena akarnya, karena ada udara, ada karbon yang membentuk materi daripada batang pohon tadi. Gitu. Itulah makanya banyak di antara kita hanya mengenal daunnya, bahkan
menjadi ranting-ranting yang kering. Apa maknanya kalau kering? Bakar, dibuang, tidak berguna. Itu. Nah, janganlah kita melewatkan atau menjalani sisa hidup kita ini dengan tidak melakukan hal-hal yang membuat Tuhan sayang sama kita. Jangan sampai bicara-bicara Tuhan, tapi nggak pernah berjalan bersama Tuhan. Jalan sendiri, ya, dengan pola pikir. Karena dia dimulai dengan pola pikir. Makanya mereka selalu dari awal sudah mencetak standarisasi pola pikir lewat sistem general education. General itu apa? Generate, mencetak. Education itu mencetak pola pikir lewat education. Education itu apa? Engineering doctrine. Dicetak tuh, nih, terima, gini, selesai. Gitu. Yang membuat jiwa terpenjara. Sistem shut down your soul to engineering mindset. Makanya orang-orang yang melewati sistem sekolah yang selama ini kita lewati, soul-nya pasti terpenjara. Istilah anak muda apa? Mental block. Ya. Karena apa? Merasa tertekan terus. Selama kita tertekan, kita tidak bisa menjadi orang ikhlas. Kekuatan kita ada di ikhlas. Ikhlas itu bukan berarti pasrah, tidak. Tetapi dia ikhtiar, surrender. Ya. Tidak pernah mengejar target. Karena target biarkan Tuhan yang menentukan hasilnya. Dia hanya jalan terus, jalan terus. Nah, itulah yang selama ini saya lakukan. Saya jalan. Jadi kalau orang bilang, Pak, Bapak mau maju gubernur, Bapak mau... Enggak. Ya, sampai tiba waktunya, saya di situ, ya disitulah saya. Itu yang disebut I am what I am. Bukan saya yang menentukan. Tapi kita berjalan berdasarkan apa? Radar dari kompas batin kita. Jalan. Makanya sendiri pun bisa menjadi virus untuk Indonesia. Ya. Kita punya teknologi di dalam diri kita. Kita bisa memancarkan sonar dengan radius yang panjang. Itulah teknologi. Itulah wifi. Jadilah wifi yang spiritual. Dia bisa memancar kemana-mana. Bahkan ke seluruh dunia. Itu makna kaos. Kita mulai dari Indonesia. Makna kaos itu apa sih gambarnya tuh? Ya, silahkan dimaknai sendiri. Ya, karena di sini ada api. Ya. Tahun ini adalah, kalau bagi yang Imlek adalah kuda api. Betul. Nah, jadi mari memaknai. Kalau kita nggak paham, maka kita akan terjebak. Dan terjebak, hilang tanpa arah. Itulah kenapa banyak sekarang yang bunuh diri. Atau melihat ada yang mati. Hanya, ada yang mati. Hanya bisa nangis. Tapi nggak tahu kenapa dia begitu. Karena apa? Sudah tidak tahu jalan hidupnya kemana. Hanya karena malu. Dan malu diciptakan oleh sistem. Karena ukuran malu adalah ketika kamu tidak bisa hidup sesuai dengan zaman. Tidak bisa hidup menikmati zaman. Tidak bisa makan enak. Tidak bisa ini. Muncullah istilah FOMO, fear of missing out, dan sebagainya. Ya, makanya banyak keluarga bisa mengajak anaknya untuk mati bareng-bareng. Ya. Luar biasa. Apakah itu terjadi dengan sendirinya? Tidak. Di sini ada permainan frekuensi, Pak. Mereka sedang memainkan frekuensi, terutama sadarkah kita setelah COVID dimainkan oleh para panitianya bersamaan dengan berdirinya tower 5G, di mana frekuensi itu mengintervensi frekuensi otak, gelombang otak manusia, sehingga gampang sekali terjadi gesekan, amarah, bahkan frustrasi. Memang tidak terlihat mata, karena kita selama ini digiring hanya apa? Empirik. Yang terlihat mata baru kita mengatakan, oh benar ada. Kenapa saya selama ini selalu mengatakan ada udang di balik batu? Karena kita punya pikiran dibentengi oleh material. Hanya yang terlihat mata. Sementara yang belum terlihat mata atau batunya belum terbongkar. Seperti Epstein File. Epstein File ini adalah batu sudah dibongkar. Makanya manfaatkan sekarang. Jangan percaya lagi dengan omongan-omongan mereka-mereka yang membawa teori-teori
setan itu, siapapun dia. Ayo kita bersama-sama di negeri ini. Ya. Hadapi mereka. Kalau mereka nipu-nipu kita atau memanipulasi kita secara keroyokan, bahasa lain dari gotong royong, kita hadapi mereka juga dengan gotong royong. Setuju? Setuju. Tapi kan di absent files tuh disebutkan beberapa kali lokasi Bali. Bali. Ada spill nggak Pak? Mereka ngapain ya di Bali? Apakah Bali termasuk dalam perdagangan trafficking mereka? Oh, bukan cuma trafficking. Dari acara-acara global saja kan di Bali. G20, ya, dan sebagainya. Makanya dunia artis-artis besar juga datang ke Bali. Tiba-tiba muncul, kita nggak tahu kan? Dari bawah tanah kali. Dari bawah tanah. Nah, iya. Ngapain aja? Mick Jagger lah, yang main Red Woman, Julia Roberts, Ya. terus Juga banyak lagi lah banyak. sana semua, rata-rata ke Bali. Kenapa? Ya, saya tidak mau menyinggung saudara-saudara saya yang di Bali, tetapi Bali memang tanpa kita sadari memang dieksploitasi, sehingga orang-orang Bali sekarang sudah mulai banyak yang merasa termarginalkan dengan segala macam bangunan-bangunan yang membuat kearifan lokal tergerus oleh modernisasi. Ya. Ya, sadar tidak sadar. Sekarang saudara-saudara kita di Bali juga sedang mengalami kebanjiran. Pemadaman, Pak? Ya, pemadaman juga sudah ada juga gitu. Masalahnya beneran atau buatan nih? Ya, kan? tidak ada yang koinsiden, tidak ada juga yang kebetulan, tidak ada yang juga yang alami ternyata. Dulu saya kan masih belum paham, pelontong polos-polos aja, oh ada begini, ada begitu. Ternyata, ya tadi saya sampaikan, krisis dijadikan sebagai bisnis, model bisnis. Karena nggak ada krisis, nggak ada bisnis. Iya betul. Gitu, karena kalau ada krisis, maka akan muncul namanya malaikat penolong. Nah, disitulah mereka akan sibuk di televisi. Jadi kalau mereka sibuk di televisi, udahlah, lu dapat duit berapa? Karena memang harus bersandiwara. Ini yang dibilang sandiwara kehidupan. Gitu. Makanya kalau kita lihat adanya lembaga ini, lembaga itu, lembaga ini, semua memainkan peran sesuai dengan fungsinya. Itulah kenapa ada namanya Lakon lah. ada job desk. Job desk dia ya harus begini. Sebelum kejadian ini, misalnya dia main dulu. Setelah kejadian ini, yang muncul ini, gitu. Anggarannya ya udah dibagi-bagi, gitu. Apa yang mereka kejar? Anggaran. Kenapa? Ya karena kita digiring oleh science materialism, science material, gitu. Science material yang membuat setiap langkah itu harus dimaterialistis, harus dimaterialkan. Untuk itu perlu anggaran. Gitu, Mbak. Tapi terungkapnya absent files itu kelihatan banget ya, ternyata mereka itu unik banget dan dunia ini benar-benar perang spiritual sebenarnya semuanya. Ya, betul sekali. Kelihatan banget itu mereka melakukan acara-acara atau ritual-ritual mereka lakukan itu merupakan sebuah bensin buat entity yang mereka yang gitu. sembah. Ya kan, Ya. bahkan rekeningnya aja namanya Bal. Gitu. Ya. Jadi udah kelihatan banget bahwa ini kita berseberangan nih. Jadi di dunia ini kayaknya perang nih. Lu mau yang mana nih? Mau gelap atau mau terang? Nah, pilih deh tuh. Ya kan, kalau gelap silahkan dengan konco-konconya kayak begitu. Ya, sayangnya yang posisi yang bukan di posisi mereka tidak mampu melawan secara spiritual. Gitu. Kenapa? Karena hidupnya tidak di spiritual, hidupnya di materialistis. Gitu. Makanya begitu berhadapan dengan begitu, mereka dari dulu bilang, wah ini sesuatu yang mistik atau apa ya. Sebenarnya itu juga dari bahasa yang mereka berikan. Supaya selalu jadi misteri untuk orang yang hanya taunya matematik. Gitu. Orang yang memahami dengan secara mistik. Harus empirik gitu ya? Iya, yang matematik tadi gitu loh. Empirik. Mistik kan misteri matematik. Ya. Makanya politik juga polisi matematik. Ya, paling orang bilang cocokologi, urusan lu cocokologi. Urusan. Tapi cara memahami mereka bekerja
pahami terminologi atau istilah yang mereka pakai. Jangan ikuti definisi yang diberikan di Google. Iya. Karena kalau begitu kalian hanya mendapatkan pemahaman di atas permukaan tetapi tidak memahami akarnya. Yang saya buka adalah akarnya. Makanya lihat politik. Politik kalau nggak ada matematik tidur semua. Matematik inilah yang membuat orang selalu berhitung ketika ketemu dengan sesama manusia lain yang sama-sama entitasnya berasal dari Spirit of God. Dari Spirit Tuhan sebelum ada di kandungan ibu. Paham ya? Hitungan. Kalau kita sudah paham bahwa saya dengan Mas Hendra, dengan Mbak Citra adalah satu spirit, maka otomatis dia akan menyatu. Dan saya tidak akan lagi melihat Mas Hendra sebagai orang yang luar biasa atau memuja-muja Mas Hendra, karena kita sama, Mas. Dan saya tidak akan merendahkan Mas Hendra. Karena apa? We are coming from the same spirit. Sebelum ada di tubuh fisik. Tubuh fisiknya dibikin macam-macam lah. Ya berbeda-beda, tapi strukturnya sama. Tujuannya apa? Bahwa Tuhan memberikan keunikan kepada kita masing-masing, dan itu adalah menunjukkan kemahakuasaan Dia. Ini yang harus kita pahami lagi. Supaya mata kita melihat, dan kita bisa melihat. Karena banyak orang yang matanya melihat, tapi tidak bisa melihat. Telinganya mendengar, tetapi tidak bisa mendengar. Makanya sekarang banyak rakyat berteriak, kok kita sudah komplain, sudah kritisi, tidak didengar. Ya, itulah yang saya sebut tadi. Banyak yang melihat, tetapi tidak melihat. Melihat tuh gini, melongo. Iya. Ya, objek ada yang lewat, dia cuma melongo aja. Telinganya jadi bisu tuli, kenapa? Dia dengar ada bunyi, ada suara, tetapi dia tidak bisa bereaksi terhadap suara tersebut. Dia mendengar, tapi dia tidak mendengar. Mendengar doang, mendengar itu. Nah, pelan-pelan kita bangkitkan kesadaran ini supaya kita tidak hidup dalam dalam giringan ilusi yang penuh dengan manipulasi ini, itu yang disebut dengan matrix. Ya. Matrix, mentrik. Banyakan trik kau. Iya. Trik daripada manusia-manusia. Mentrik, human trick gitu kan. Matrik. Pokoknya orang hidup di dunia matrik. Tapi menurut Pak Dharma ya. Kenapa? Masa? Baru? Enggak apa-apa. Tapi menurut Baru. Enggak. Tapi menurut Pak Dharma nih ya, banyak banget yang penasaran juga, satu dunia nih kayak penasaran. Menurut pemahaman Pak Dharma, kira-kira Epstein dan Ghislaine itu, Epsteinnya masih hidup atau enggak, dan Ghislaine itu asli atau enggak? Kalau Epstein masih hidup. Ya. Saya kurang perhatikan yang perempuannya. Ya. Mbak aja yang perhatikan yang perempuannya. Kayaknya sih bukan yang asli sih, yang Ya. penjara. Silakan aja kalau yang perempuannya, kalau yang laki saya katakan masih hidup. Masih hidup ya? Masih hidup. Dengan orang sekuat itu, sepowerful itu, Ya. sekaya itu. Karena dia belum tua-tua amat gitu loh. Kecuali kalau misalnya ditanya Rockefeller, John D. Rockefeller masih hidup nggak? Ya sudah mati lah. Mati fisik, Ya. tapi spiritnya masih dilanjutkan. Dilanjutkan anak. Makanya mereka istilahnya bloodline. Ya, mereka tidak pernah nikah atau tidak pernah kawin dengan yang di luar line mereka. Di luar bloodline mereka. Makanya mereka disebut bloodline. Gitu. Tapi lucunya ya, mereka larang buat teori, dilarang kawin sedarah, Iya. tetapi mereka sendiri Melakukan itu. melakukan menjaga itu. bloodline-nya. Bloodline-nya. Supaya DNA-nya nggak campur-campur. Nggak bisa Nah. tuh ke kita gitu. Nah, kita nggak bisa. Kata-kata kita tuh nggak bisa. Nanti begini gitu. Ya. Lah, jadilah keyakinan kita. Gitu. Berarti masih hidup, kalau masih hidup lokasinya di mana tuh Pak? Kira-kira. Kira-kira ya. Kira-kira nih, kita kira-kira kita kan aja karena gini. halu-halu Hari ini dia aja. ada di sini Jakarta, seperti Mas Hendra, besok-besok dia ada di Bali. Kita nggak bisa bilang hari ini dia ada di situ, enggak. Ya yang terakhir terpantau dari 6, 7, 8, 9 Februari dia ada di Tel Aviv. Iya. Nah itu. Nah sekarang di mana? Ya mungkin aja dia ada di New York. Suka-suka dia. Ya karena kan sekarang juga seperti beredarnya rumors di mana Presiden Amerika yang lalu Joe Biden menggunakan
mes kan, Iya. itu. Pada nggak percaya sih, padahal saya udah Oh bilang waktu itu ada, Itu udah jelas itu. banget. Ya apalagi dia presiden, apalagi dia acting sebagai presiden pasti sempurna. Artinya mendekati sempurna dia punya fabrikasinya gitu. Nah pertanyaannya sekarang, kita lihat ya ada perubahan mantan pemimpin negara ini dari yang waktu dia baru naik, terus kemudian ini, terus kemudian ketika muncul persoalan-persoalan yang menimpa beliau, lalu kemudian terjadi perubahan tubuh, fisik ya Pak. terjadi perubahan fisik, dan wajah, rambut tiba-tiba hilang, Iya. ya. Nah, cuman kan kita nggak bisa mendekat. Iyalah. Betul. Kalau kita bisa mendekat, Pak, Betul. boleh nggak saya lihat ininya? Misalnya, ya kan? Iya. Boleh nggak saya lihat ininya? Oh. Misalnya, Iya. saya hanya mencoba untuk mengajak kita berpikir kritis. Kritis, Ya, betul. Oh, keren. gitu. Iya Pak ya. Tapi Andai kata bisa mendekat lihat dong Ya, Pak gitu. masalahnya kita nggak bisa mendekat. Iya, tapi iya. cloning itu sudah dari dulu. loh. Iya. Bukan cuma face mask aja ya, Iya. teknologi cloning itu Iya. udah lama mereka. Jadi pakai. ya untuk memastikan cloning apa face mask ya, can I touch you? Iya. Ya kan? Gak mungkin kan? Iya. Terus ukur kembali dia punya sentimeter Tinggi, tinggi ya, yang dulu, ya kan? Karena ada di beberapa itu kamera, misalnya Mas Hendra, terus terlihat posisinya begini, begitu ini, terus ada perubahan. Nah, tapi sekali lagi karena kita hanya diajar metode empirik, sains material tanpa menyentuh materinya, fisiknya, maka Tidak ada bukti kita apa-apa ya. akan dikatakan memfitnah. Iya, Betul. betul. Nah, itulah hebatnya mereka. Fitnah pun mereka yang bikin. Itu. Karena mereka kunci dengan empirik. Gitu. Empirik ini apa? Teori yang tidak pernah tahu akarnya. Akarnya itu apa? Kenapa ada ini? Siapa yang bikin? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang menjadi korban atau yang dirugikan? Mau kemana dia? Ini nggak pernah dibuka. Nah, itulah empirik. Makanya saya mengajak mari kita kembali ke titik nol. Kilometer nol. Supaya kita tahu tempat kemana kita pulang. Karena titik nol adalah fitrah kita. Kalau kita sudah tahu titik nol, maka insya Allah, percayalah, otomatis muncul keberanian. Bukan kita tahu kita berani, tapi dunia akan melihat ada Tuhan di dalam orang itu. Dan kita pun mungkin tidak mengenal istilah takut lagi. Karena rasa takut ini sudah melebur di dalam jiwa, di mana pemahaman takut menjadi hilang. Tetapi sistem dunia ini mendikotomikan rasa antara berani dan takut. Ini kan spirit. Ketika dia tidak fisik berarti spirit. Makanya ketika COVID-19 yang lalu dimainkanlah spirit of fear ini. Spirit ketakutan ini. Supaya apa? Supaya bagi mereka yang tidak mengenal jati dirinya, tidak tahu bahwa dirinya adalah spirit yang bersemayam, spirit of God, maka dia akan ketakutan. Bagi yang tidak, bagi yang mengenal dirinya, dia tidak akan tergantung apa pendapat orang. Tetapi dia berjalan karena dia adalah batu karang yang teguh. Tak tergoyahkan oleh pendapat hantu belau seluruh negeri ini. Yang ternyata terbukti dengan Epstein File. Mereka kejar uang. Ini adalah skandal. Catat, ini adalah skandal kejahatan kemanusiaan. Yang perlu rakyat meminta pertanggungjawaban. Kenapa setelah Epstein File terbuka tidak pernah ada yang secara resmi meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kami juga tertipu. Kalau tertipu, makanya belajar. Kalau tertipu, makanya mau mendengar. Kalau tertipu, ya jangan diterusin. Lah kenapa diterusin terus? Ada virus Nipah. Iya. Sebentar lagi Nipah muncul nipuh. Dia sebentar lagi dia buang namanya, huruf H-nya. Dia taruh di tengah. Iya. Ya, dan sebagainya. Ya, maksud saya, mari kita lihat ke sana. Ya. Saya ingin kita betul-betul tidak hanya sekedar omon-omon di ruang ber-AC ini, tetapi kita mulai mengeksekusi di dalam kehidupan kita pribadi. Kita mulai dulu dari pribadi kita. Saya di sini banyak bawa hal-hal yang
Kalau dibutuhkan akan saya buka, tapi kalau tidak perlu ya enggak usah lah. Ya. Bahwa semua rencana mereka sudah ada. Maksud saya begini, biar apa? Biar kita keluarkan dulu, saya keluarkan dulu apa yang perlu saya sampaikan. Oke, baik. Baru nanti terakhir saya buka ketika ada pertanyaan. Ya. Supaya itu, karena ada suara hati yang harus saya sampaikan juga, yang selama ini tertahan dari mulut saya, tertahan nggak mau keluar. Yaitu apa? Saya ingin mengingatkan kepada bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, kita akan menghadapi suatu keadaan yang turbulensi, di mana ketika pandemi agreement dilaksanakan, maka kebebasan tubuh kita dirampok dengan adanya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023. Pandemi agreement ini akan dilaksanakan setelah disetujuinya aneks PABS. Apa itu aneks PABS? Pada konferensi World Health Assembly yang ke-79 di Geneva nanti, PABS itu adalah Pathogen Access and Benefit Sharing. Ketika itu dilaksanakan, maka pandemi disepakati oleh 60 negara, maka pandemi agreement, 60 negara saja, pandemi agreement ini akan dijalankan di setiap negara yang tidak menolak, termasuk negara kita. Artinya di sini apa? Negara kita menjalankan agenda global, agenda perbudakan global. Jadi COVID kemarin merupakan tes ombak, ya, tes ombak atau beta tes. Ya. Betul. Beta kan gelombang, ya, beta tes untuk mengetes sejauh mana kesiapan dari struktur organisasi pemerintahan di suatu negara di dalam menghandle ujian kepatuhan kepada para rakyatnya yang dilemahkan dengan secara sistematis, sehingga rakyat harus ikut dengan segala ketentuan lewat mandatori yang difasilitasi lewat persyaratan administrasi. Bayangkan, ketika kita tidak mengenal diri kita, jati diri kita, kertas bisa membuat mental kita drop. Bahkan orang yang berkata dia beriman hanya drop dengan kertas. Ya. Ini yang saya bilang iman omon-omon. Ya. Bahkan kita dengar kata iman pun karena dikasih tahu ada, oh iman tuh kayak gitu. Iman itu nggak usah diomongin. Gitu. Kenali jati diri akan muncul sendiri. Selama ini orang beriman, iman. Begitu digertak begini langsung tumbang. Ya. Nah itu bukan iman. Itu teori. Ya, teori itu mati. Makanya iman tanpa perbuatan mati. Makanya saya selalu mengatakan teori itu mati. Kalau di kawan-kawan di Kristen misalnya ya di Muslim juga, bahwa mudah-mudahan sama ya. Jangan makan buah pohon pengetahuan. Buahnya apa? Teori. Teori itu buah. Karena kalau kamu makan, kamu mati. Nah, mereka manifestasikan dalam sistem menjadi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan buahnya teori. Pohon pengetahuan buahnya pohon pengetahuan yang ada buahnya. Buahnya itu adalah teori. Ya. Yang kita perlu ketahui adalah knowledge. Knowledge itu apa? Knowledge. Titik nol. Selama ini orang tidak paham knowledge. Knowledge berbeda dengan science. Ilmu pengetahuan itu science. Knowledge itu juga pengetahuan, tapi
pengetahuan yang mengenal akar. Kembali ke nol, ke titik nol. Fitrah. Makanya nol, K-nya nggak pernah dibaca. Knowledge. Knowledge. Mereka bermain dengan frekuensi suara. Oke? Itu. Tapi kira-kira Pak, Bapak percaya nggak kalau Epstein itu yang menciptakan Bitcoin? Satoshi Nakamoto. Oke, kalaupun saya percaya, so what gitu. Mau apa? Ya, saya sebenarnya tidak terlalu tertarik selalu kita dibawa ke Epstein karena dia adalah bagian daripada salah seorang pemeran yang tidak ada gunanya juga buat kita gitu. Cuman kebetulan kemarin, bukan kebetulan, Tuhan pakai nama dia, bukan dia juga yang buka. Ya, kekuatan yang melindungi dia selama ini karena bertahun-tahun sudah berjalan ini. Dia baru dibuka. Ya, dibuka karena memang waktunya buat dibuka. Supaya apa? Supaya orang semua ya yang tidak paham terbingung-bingung dengan masa jahat sekali ini. Bahkan banyak yang lebih jahat daripada yang dibuka. Mungkin saja di dalam bunkernya mereka melakukan eksperimen di mana mereka merubah genetik. Iya. Ya, di mana banyak mungkin ada orang yang tiba-tiba badannya manusia, mukanya kayak babi misalnya. Terus nanti dikawin silang lagi dengan manusia normal yang disekap misalnya di sana. Ya, bisa saja terus nanti akan terjadi. Nah, hal-hal seperti ini kan segala keanehan dan sebagai anomali ini semua mereka senang bereksperimen. Sebagaimana kita juga suka juga bereksperimen. Bahkan makanya banyak berjamuran munculnya LGBT di negara kita juga sekarang. Itu kan bentuk daripada eksperimental yang dimainkan. Kenapa dibilang eksperimen? Eksperimen kan eksternal. Ya. Talnya itu kan mental. Ya. Makanya semua yang ada tal itu ada mental itu. Ya, permainan eksperimen orientasi seks yang berbeda sekarang. Kalau dulu kan seks yang menyimpang. Begitu cari lagi di Google, dia rubah. Definisinya adalah orientasi seks yang berbeda. Jadi hanya berbeda, bukan menyimpang. Gitu. Makanya di mana-mana itu SDGs selalu lambangnya apa? Pelangi apa? Pelangi. Pelangi ya. Pelangi. Ya. Untuk apa? Supaya semua yang hidup ini tidak lagi kembali kepada Sang Pencipta. Spiritnya ya, rohnya. Supaya tidak bisa kembali. Karena ibarat kalau kita analogkan Sang Pencipta ini adalah magnet, ketika kita selesai keluar dari tubuh fisik, kita akan ngeblend masuk. Nah, unsurnya ini yang dirubah. Unsurnya dirubah sehingga dia nggak bisa pulih. Itu. Makanya persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Kudus itu artinya apa? Nggak ternoda, nggak tercampur. Cuman disederhanakan di dalam pemahaman-pemahaman agama. Oh, nggak boleh makan ini, misalnya nggak boleh minum ini, nggak boleh itu. Disederhanakan dalam bentuk fisik. Padahal yang sebenarnya bukan itu soul-nya. Jiwanya nanti yang penting. Bukan yang lain-lain. Gitu. Ini yang nanti nggak ngeblend. Makanya saya tadi bilang, kembali ke titik nol. Supaya tahu kemana rumah mau pulang. Ya. Coba nanti pulang ke rumah. Atau nanti setelah ini bicara dengan teman-temanmu, kamu tahu nggak kamu berasal dari mana? Itu dulu. Kembali ke titik nol. Ya, bukan setelah jebrol dari kandungan ibu. Bahkan sebelum itu. Karena kenyataannya, kehidupan ini bukan hitungan matematika. Mbak Citra nikah sama Mas Hendra. Ya, di malam pertama. Kita tunggu 2-3 bulan kemudian. Belum tentu hamil. Kalau Tuhan tidak taruhkan benih di dalamnya. Betul? Betul tidak? Betul. Gitu. Nah, kebetulan saya lahir dari seorang ibu yang adalah orang Indonesia. Seandainya spirit tadi ditaruh Tuhan di orang bule,
Ya boleh juga saya. Ini kan hanya tubuh fisik aja. Iya, iya. Setuju? Setuju. Ya, ini saya mau bawa ke sana karena bayangan ini apa tuh ilustrasi ini bukan ilustrasi. Sebenarnya kita tuh begitu. Artinya dulu kita berada dalam satu organisme spirit yang sama. Yang sekarang kita menjadi partikel-partikel dihadirkan ke dunia ini, tetapi kita nggak tahu kenapa kita dihadirkan dan untuk apa. Hanya satu, menyatakan kebenaran kepada seluruh organisme yang ada di dunia ini. Untuk ingat, ya, remembering your inner identity, kembali kepada fitrahmu. Cuman itu. Buat apa kita modern tapi fitrah kita tinggalkan? Tujuan modernisasi adalah meninggalkan fitrah. Tidak ada lain. Setuju. Ya, itu. Sementara itu dulu. Mungkin ada tambahan.